Panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, yang saya hormati Bapak Dosen Wayan Eka Pramarta SPD MPD. Perkenalkan, saya Ibu Sti Agung Mastri Mahadewias Putri dengan NIM 231103137 dari Program Sadi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Dosen Wayan Eka Pramarta SPD MPD. Saya memilih soal nomor 5 tentang makna keberagaman di kelas dan penerapan nilai kemanusiaan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebagai calon pendidik, saya memaknai keberagaman kemampuan di kelas sebagai kekayaan bukan beban. Setiap anak, baik yang berkembang secara tipikal maupun anak berkebutuhan khusus, memiliki potensi unik yang perlu dihargai dan dikembangkan. Menurut teori multiple intelligence dari Howard Gardner, kecerdasan itu beragam, tidak hanya dari akademis tetapi juga seperti kinestetik, musikal, interpersonal, dan lain sebagainya. Artinya tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak dengan cara belajar yang berbeda. Keberagaman ini juga sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang diamanatkan dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang menyatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Lalu, bagaimana menerapkan nilai kemanusiaan dan empati dalam praktik pendidikan ABK? Saya melihat 3 hal mendasar. Pertama, sikap saling menerima tanpa menghakimi. Guru harus melihat anak berkebutuhan khusus bukan dari label diagnosisnya seperti autis, tunarungu, atau disabilitas intelektual, tetapi dari siapa mereka sebagai individu. Contohnya, daripada mengatakan si anak autis, lebih baik menyebut Adi yang kebetulan memiliki autisme. Jadi bahasa kita yang kita gunakan mencerminkan sikap kita. Kedua, empati yang bukan sekedar simpati. Empati bukan hanya merasa kasihan tapi memahami dan bertindak. Misalnya, jika ada siswa dengan ADHD yang sulit duduk diam, guru tidak langsung memarahi tapi mencoba memahami bahwa itu bagian dari kondisinya. Solusinya bisa dengan memberikan tugas yang melibatkan aktivitas fisik atau kinestetik. Ketiga, menciptakan budaya kelas yang inklusif. Dalam kelas saya nanti, saya ingin membangun budaya di mana semua anak saling menghargai perbedaan. Misalnya melalui kegiatan peer buddy system di mana siswa tipikal menjadi teman belajar bagi si ABK. Ini tidak hanya membantu ABK, tetapi juga mengajarkan nilai toleransi dan kerjasama pada semua siswa. Secara praktis, ada beberapa strategi yang bisa saya terapkan. Pertama, diferensiasi pembelajaran dengan cara menyesuaikan metode, materi, atau evaluasi sesuai kebutuhan anak. Contoh, untuk anak disleksia, saya memberikan soal dalam bentuk audio bukan hanya tulisan. Kedua, universal design for learning dengan cara merancang pembelajaran yang sejak awal sudah aksesibel untuk semua seperti menggunakan visual, audio, dan praktik langsung dalam satu mata pelajaran. Ketiga, komunikasi positif dengan cara memberikan apresiasi atau usaha bukan hanya hasil. Ini penting untuk membangun rasa percaya diri anak ABK. Menurut Vygotsky, pembelajaran terjadi dalam zona perkembangan proksimal, artinya anak belajar optimal ketika diberi dukungan yang tepat. Ini adalah tugas guru menjadi scaffolding atau perancah bagi setiap anak. Jadi, sebagai calon pendidik, saya percaya bahwa keberagaman adalah anugerah. Setiap anak, termasuk ABK, memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan dihargai. Nilai kemanusiaan dan empati bukan hanya konsep abstrak, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata di setiap kelas setiap harinya. Saya berharap pendidikan inklusif di Indonesia bukan lagi sekadar wacana, tapi benar-benar terlaksana di setiap sekolah. Semoga kita sebagai calon pendidik bisa menjadi agen perubahan yang membawa pendidikan Indonesia lebih humanis, adil, dan bermartabat bagi semua anak-anak di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengaturkan salam Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni.